Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang permintaan dan penawaran uang beserta institusi keuangan. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu permintaan terhadap uang. Terdiri dari 1. Kurva permintaan. 2. Efek perubahan permintaan uang terhadap suku bunga. Permintaan uang berdasarkan motif transaksi. Banyak sedikitnya permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk transaksi. Hal ini dapat digambarkan dalam kurva berikut. Selanjutnya, menurut motif berjaga-jaga. Banyak sedikitnya permintaan uang untuk berjaga-jaga juga ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Hal ini digambarkan dalam kurva berikut. Selain itu, ada kurva permintaan uang menurut motif spekulasi. Banyak sedikitnya permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Hal ini dapat digambarkan dengan kurva berikut. Adapun efek perubahan permintaan uang terhadap suku bunga. Berdasarkan penelitian Lake 2017, suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang. Nilai tukar mempengaruhi permintaan uang secara positif dalam jangka pendek dan negatif dalam jangka panjang. Tingkat harga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap permintaan uang. Baik, masuk ke poin yang kedua, yaitu penawaran uang dan harga. Terdiri dari 1. Penawaran uang pandangan klasik. 2. Penawaran uang pandangan modern. Penawaran uang pandangan klasik. Penawaran uang dan harga menurut pandangan klasik dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama teori kuantitas dan yang kedua teori sisa tunai. Pandangan pokok teori tersebut adalah sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan proporsional dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Penawaran uang pandangan modern. Teori penawaran uang modern menganggap bahwa jumlah uang beredar adalah hasil interaksi antara bank sentral, bank-bank umum, dan masyarakat umum. Teori penawaran uang modern atau sistem standar kertas dikembangkan oleh ekonomi-ekonomi setelah Keynes. Proses terciptanya uang beredar merupakan proses pasar, artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran, bukan sekedar pencetakan uang atau keputusan pemerintah saja. Baik, selanjutnya adalah materi uang dan institusi keuangan. Yang pertama ada definisi. Uang ialah benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Baik, selanjutnya untuk poin pertama terdapat peranan bank umum. 1. Menerbitkan uang giral. Uang giral atau simpanan di bank adalah dana atau uang yang disimpan pada rekening koran di bank-bank umum yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran melalui perantara cek, bilet giro, atau perintah pembayar dalam waktu tertentu. 2. Uang giral diterbitkan oleh bank umum tidak dapat digunakan untuk transaksi secara bebas. Jenis uang ini tidak berbentuk karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Peranan Bank Sentral. Yang pertama, Bank Sentral berperan untuk menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, Bank Sentral memiliki peran yang penting dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Ketiga, Bank Sentral memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, Bank Sentral memiliki peran riset dan pemasaran. Dan yang terakhir, sebagai leader of the last resort, yang merupakan peran Bank Sentral dalam mengelola krisis uang untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Perbedaan antara bank umum dan bank sentral.
Yang pertama, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral, sedangkan bank umum jumlahnya banyak. Yang kedua, bank umum banyak dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan bank sentral dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, tujuan utama bank umum yaitu berusaha agar kegiatan dapat menghasilkan dan memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemiliknya. Adapun bank sentral didirikan dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Yang terakhir, bank sentral diberi hak oleh pemerintah untuk mencetak mata uang, yaitu mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Adapun bank umum tidak memiliki kekuasaan tersebut. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Cukup sekian dari video kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.